Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Ali, kelas HKIA dengan NIM 232011011. Ya, saya di sini mau menjawab pertanyaan dari dosen pengampu saya yang terhormat Bapak Fuad Riyadi selaku dosen fikih muamalah. Ya, langsung saja saya mau menjawab pertanyaannya. Yang pertama, tentang apa itu fikih. Fikih adalah suatu aturan yang mengatur syariat-syariat Islam untuk amaliyah perbuatan manusia, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar mengetahui tata caranya, tahu aturannya, sehingga tidak sia-sia dalam beribadah. Yang kedua, lebih spesifik, yaitu fikih muamalah. Fikih muamalah sendiri adalah aturan Islam yang mengatur bagaimana cara kita berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Contoh, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur keseimbangan, tolong menolong, dan toleransi. Prinsip macam-macam muamalah sendiri. Di sini saya menyebutkan hanya 3. Yang satu pertama itu maliyah. Maliyah sendiri itu yang mengatur tentang kebendaan seperti sewa menyewa, jual beli, simpan meminjam, dan yang berhubungan dengan hal itu. Yang kedua, mengatur perdataan. Contohnya seperti nikah, hibah, waris, cerai. Yang ketiga itu ijtimaiyah atau yang mengatur hubungan sosial dalam hal sosial. Contohnya seperti wakaf, sedekah, tolong menolong gitu. Selanjutnya, prinsip muamalah itu ada 5. Yang pertama, rubaniyah atau cara bahasa ketuhanan ataupun yang mengatur. Secara istilah sendiri, kita bermuamalah harus berlandaskan ataupun bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terdapat juga pada surah Al-An'am ayat 162 yang artinya, sungguh ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah dan semesta alam. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, ekonomi maupun sosial harus bernilai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, tidak menipu saat jualan. Bagaimana itu? Kalau kita berjualan kan pasti ya paling dasar ya jualan benda lah. Contohnya kita kalau berjualan itu kita menawarkan harus secara detail. Pak, ini mau jenengan beli tapi ada jadinya sedikit, Bapak mau? Ataupun ini stok lama Pak tapi expirednya masih lama. Jadi jujur gitu. Nah, silakan ya konsumen sendiri kadang-kadang kan ada yang ngeritik ya bahasanya. Ada yang minta stok baru, Pak apakah ini stok baru ya, biasanya kan gitu. Nah, kita harus beritahu gitu. Yang selanjutnya itu adalah adalah tidak memihak dan adil. Gini, istilahnya gampangnya begini, menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, memberi sesuatu sesuai porsinya. Begitulah secara awamnya begitu. Hal ini juga terdapat pada surah An-Nahl ayat 90. Allah menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Contohnya seperti kita jual beli. Terkadang seseorang itu harga antara jual beli saat ada event atau saat jual beli normal itu berbeda. Nah, itu kan secara tidak langsung ya merugikan konsumen lah, kan kemahalan. Masa harga normalnya
segini, saat ada event kok tiba-tiba naik 2 kali lipat. Nah itu kan namanya eh, mengetop harga lah. Yang ketiga sendiri al-insaniyah. Al-insaniyah sendiri berarti kemuliaan, menemukan kemaslahatan dan kemuliaan sebagai tujuan syariat Islam. Dalam surat Al-Isra 70, sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti riba. Riba itu pasti menguntungkan salah satu pihak, merugikan pihak lain. Contohnya seperti kita berhutang kepada koperasi simpan peminjam ataupun kepada bank, yang jelas ya pada bank. Kita meminjam 100 juta dan kita harus mengembalikannya 110. Itu kan namanya uang jatuh dari langit atau dinamakan riba ya. Karena apa riba merugikan? Jika orang itu benar-benar butuh, bukan untuk flexing ya. Kalau flexing ya bodohnya orang itu ya. Berhutang ada riba kok ya flexing. Kalau emang butuh itu kan benar-benar merugikan. Mengembalikan lebih dengan jangka waktu berapa tahun dengan bunga 10% itu kan merugikan. Kalau bagi yang memberi hutang ya untung. Makanya itu Islam itu mau menerapkan bagaimana supaya kedua belah pihak itu adil, tidak ada yang dirugikan. Yang keempat sendiri adalah huriyah. Huriyah artinya bebas dan merdeka. Secara istilah mereka bebas melakukan kegiatan ekonomi ataupun sosial asal tidak melanggar syariat Islam. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Quran, ditegaskan pada Al-Ma'idah ayat 2, tolong menolonglah dalam takwa dan kebajikan dan jangan tolong menolonglah pada dosa dan pelanggaran. Contohnya begini, kita berjualan sebagai pihak kedua. Pihak pertama kan dari pabrik, kita sebagai pihak kedua mengambil lalu menjualnya lagi, otomatis kita akan menambah harganya supaya kita untung. Akan tetapi jangan sampai merugikan konsumen yang membeli dari kita. Semisal kita itu ambil dari pabrik langsung, lalu kita langsung menjualnya kepada konsumen. Kita belinya dari pabrik itu 73. Jangan kamu langsung patok harga dan merugikan orang lain 80. Nah, walaupun orang-orang itu mengenalnya toko kamu itu baik kualitasnya, hanya karena citra itu kamu menipu mereka dengan mematok harganya. Harusnya kamu tetap wajar ngambil untung ya 1.000, 2.000, 3.000 lah, itu wajar. Jangan memanfaatkan kepercayaan trustnya seseorang untuk merugikan dia tapi menguntungkan kamu sendiri. Yang kelima sendiri ada mulur wariba. Mulur sendiri itu tidak pasti atau tidak jelas lah ya, tidak jelas asal muasal benda ini, dan belum jelas lah istilahnya bagaimana suatu benda ini akan berjalan ataupun akan berkembang bagaimana. Yang selanjutnya itu riba. Riba sendiri adalah menambah atau tambah tanpa ada usaha. Contohnya saja seperti korupsi itu kan tanpa usaha, uang jatuh dari langit. Nah itu. Contohnya sendiri seperti judi. Judi itu kan spray and pray. Dia makan deposit lalu dia berdoa pada Tuhan, setelah itu menunggu, tidak ada usaha. Beda dengan trading ya. Trading kalau yang kripto sendiri itu kan ada fundamentalnya, ada
caranya, namanya technical analysis sendiri ya. Tidak kita masukkan uang terus minta pada Tuhan supaya menang, tidak gitu. Ada tekniknya sendiri dan ada fundamentalnya, bagaimana ekonomi makro berjalan, technical analisisnya bagaimana, eh, apakah Bank Dunia ini mau memotong suku bunga atau tidak. Nah, mungkin cukup begitu. Sekian dari saya. Astagfirullah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.